Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Azza Mushroom. Kali ini saya akan membahas mungkin teman-teman yang punya pengalaman ya atau sedang mengalami backlognya tidak tumbuh atau hasil panennya dikit atau tidak memuaskan ya, atau jamurnya juga kecil-kecil. Nah, ini sekarang saya akan bahas faktor-faktor yang menyebabkan hasil produksi jamur itu kurang maksimal, teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung ya kita bahas ya. Oke, faktor pertama, teman-teman. Faktor pertama itu dari backlognya, teman-teman. Nah, pastikan backlognya itu sudah full putih ya, teman-teman ya. 100% miseliumnya itu sudah 100% full sampai putih. Kalau belum full tapi teman-teman sudah dibuka ya, jamurnya nggak tumbuh, teman-teman. Nah, jadi pastikan full putih seperti ini. Nah, itu. Jadi umur di sini ada juga backlog saya. Nah, ya jadi ini baru full, teman-teman. Baru full putihnya. Saya buka untuk cincin dan korannya ya. Nah, ini biasanya itu dari pembukaan itu enggak langsung tumbuh, teman-teman. Mungkin butuh waktu 1 minggu sampai 2 minggu itu nanti baru tumbuh jamurnya. Nah, di sini saya juga sudah punya backlog yang sudah saya buka sekitar 2 minggu ya, teman-teman. Nah, di sini sudah mulai tumbuh. Cuman ya belum banyak juga gitu loh. Nah, ini baru mulai tumbuh, tapi tidak langsung banyak ya, teman-teman ya, tumbuhnya satu-satu. Nah, makanya kita itu kalau budidaya jamur backlognya harus banyak kalau pengen banyak. Nah, di sini banyak yang tumbuh tapi masih kecil-kecil ya, teman-teman ya. Masih banyak yang kecil-kecil. Ini kelihatan nggak? Nah, seperti ini kecil-kecil, teman-teman. Nah, itu memang dari umur pembukaan itu sekitar 1-2 minggu, teman-teman, baru tumbuh. Dan itu pembukaannya pun pastikan miseliumnya sudah full ya, teman-teman ya. Nah, itu. Terus kalau sudah full Mas tapi belum tumbuh-tumbuh juga bagaimana? Nah, itu ada beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama itu kalau memang backlognya bagus ya, teman-teman ya, backlognya itu full putih seperti ini. Nah, memang full putihnya itu miseliumnya itu bagus seperti ini, teman-teman. Berarti itu bukan kendala di backlognya, teman-teman. Bisa jadi backlognya kering ya, teman-teman ya. Teman-teman cek di permukaan backlognya di sini. Nah, di situ kalau kering banget, nah berarti itu penyiramannya kurang, sehingga ketika permukaan backlog itu kering, jamur itu enggak mau tumbuh, teman-teman. Atau bisa juga itu dari kumbungnya. Kalau memang backlognya bagus, itu bisa jadi dari kumbungnya, teman-teman. Jadi kalau backlognya memang bagus, sudah full putih seperti ini, teman-teman, itu kemungkinan besar faktornya ada di kumbung. Nah, kumbungnya faktornya bagaimana, Mas? Bisa jadi ketinggian kumbungnya, teman-teman, itu terlalu rendah. Sedangkan cuaca panas tapi kumbungnya itu tingginya terlalu rendah. Makanya teman-teman boleh cek video saya, itu ada yang membahas bagaimana sih membuat kumbung jamur yang ideal. Nah, salah satunya mungkin kumbungnya teman-teman terlalu panas. Nah, kalau kumbung terlalu panas, itu jamur mau tumbuh itu agak sulit ya, teman-teman ya. Dia nggak semangat tumbuh, karena pada dasarnya jamur itu memang tumbuh di udara, di suhu yang cenderung lembab
dan sejuk teman-teman ya. Nah mungkin kumbungnya teman-teman panas, atau bisa juga kumbungnya teman-teman itu kurang sirkulasi teman-teman, kurang sirkulasi, udaranya kurang keluar masuknya. Makanya di sini saya memakai separuh tembok separuh paranet. Nah seperti itu ya. Nah kalau saya full tembok itu nanti sirkulasinya kurang, atau pakai gedek. Gedek itu ada yang rapat, ada yang masih ada sela-selanya teman-teman. Kalau yang ada sela-selanya itu bagus karena udara masih bisa masuk. Tapi kalau yang udah rapat itu yang bilik ya, kalau yang rapat itu yang tipis-tipis itu. Nah itu kan lubangnya kecil-kecil ya teman-teman. Terus di full gitu. Nah itu bisa jadi kurangnya oksigen masuk atau udara masuk ke dalam kumbung. Nah itu ya teman-teman ya. Terus apalagi mas, selain faktor kumbung, bisa jadi faktor di penyiraman teman-teman. Nah faktor penyiraman itu penting teman-teman. Nah kalau kumbung panas terus sirkulasi udaranya juga kurang teman-teman, nah itu nanti yang ada kumbung itu pengap ya. Terus ada juga yang salah paham di masalah penyiraman. Nah penyiraman itu ada yang berpikir kalau budidaya jamur itu yang disiram cuman tanahnya aja teman-teman, jadi bagian bawahnya di sini lantainya aja. Padahal permukaan backlog itu juga butuh disiram ya teman-teman ya, biar tidak kering. Meskipun disiramnya itu tidak sering ya teman-teman ya, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu tergantung, atau bahkan tiap hari tergantung kondisi cuaca di lingkungannya teman-teman. Kalau memang panas dan terasa berhari-hari panas, yaitu kalau saya biasanya tiap hari disiram permukaannya. Nah itu. Nah kalau masalah mas panen jamurnya kok nggak maksimal gitu kan, atau kurang bagus hasil panennya, nah itu biasanya disebabkan teman-teman backlog itu biasanya terkena penyakit. Selain faktor tadi ya, itu bisa juga kalau hasil panennya itu kurang bagus, itu bisa juga faktornya backlognya kurang bagus atau kena penyakit. Bagaimana backlog yang kena penyakit? Nah nanti coba saya carikan ya teman-teman ya. Tapi sih jarang sih teman-teman ya. Di sini ada. Nah, di sini saya punya backlog. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Jadi backlognya itu terkontaminasi lumut, ataupun lumut hijau atau lumut hitam ya, atau juga bisa terjadi kena gurem atau hama-hama yang lain. Nah itu bisa mempengaruhi hasil panen. Dan selain itu yang mempengaruhi hasil panen itu saya rasa cukup ya teman-teman ya. Jadi menurut saya kalau memang kurang bagus itu kemungkinannya ada 2. Yang pertama di faktor backlognya, yang kedua itu di faktor tempat teman-teman. Nah faktor backlognya tadi itu yang sudah saya jelaskan, bisa jadi kering atau kurang penyiraman, atau kena penyakit seperti ini. Nah ini backlognya kena penyakit ya teman-teman, sudah diserang gurem separuh, terus ada lumutnya juga, itu bisa mungkin miseliumnya juga nggak full, itu bisa juga. Nah kalau teman-teman sudah cek backlognya bagus, putihnya itu full ya teman-teman ya, contoh ya seperti ini. Ini kena gurem ya depannya ya, saya carikan teman-teman. Nah kalau sudah bagus seperti ini, nah seperti ini backlognya tidak ada masalah, tidak ada penyakit, berarti faktor yang kedua adalah kemungkinan besar itu adalah kumbung teman-teman. Kumbung. Tapi ada juga yang berpikir, mas backlog saya tuh awalnya bagus, tapi setelah
lama-lama kok menurun hasilnya. Kalau itu masalahnya teman-teman, kalau itu wajar teman-teman. Misalkan backlognya teman-teman, kalau saya menghitungnya ya, nah ini dari pertama tumbuh teman-teman, itu masa pakainya 4 bulan kalau saya. Jadi kalau sudah ada yang tumbuh seperti ini, itu masa pakainya itu 4 bulan dari pertama tumbuh. Nah, kalau backlog itu usianya sudah 3 bulan, 4 bulan, itu pasti turun teman-teman ya. Hasil panennya itu pasti turun. Jadi teman-teman itu kalau mau memaksimalkan hasil panen itu dari awal dicek backlognya, suhu ruangannya, kondisi kumbungnya, terus juga kualitas backlognya. Nah, karena kalau di bulan ketiga dan keempat itu sudah pasti menurun. Itu bukan backlognya yang jelek atau tempatnya yang salah ya teman-teman ya. Kalau panen bulan ketiga dan keempat itu, apalagi sampai bulan kelima keenam belum teman-teman buang backlognya, itu sudah pasti menurun, bukan salah dari tempat atau backlognya. Jadi kalau teman-teman mau ngecek hasil panennya itu bagus atau enggak, itu di bulan pertama dan kedua teman-teman. Di bulan pertama dia mulai tumbuh sama bulan keduanya. Kalau sudah bulan ketiga keempat itu pasti turun. Nah itu ya teman-teman ya. Nah ini penting sekali teman-teman, karena kenapa, target kita untuk satu backlog ini teman-teman harus menghasilkan 3 sampai 4 on ya teman-teman targetnya. Kalau teman-teman itu menghasilkan karena kesalahan tadi itu dari segi tempat atau dari segi penyiraman dan lain-lain, nah itu bisa jadi teman-teman tidak nyampe target ya. Targetnya 3,3 on sampai 4 on, malah nanti panennya itu cuma 1,5 on atau 2 on itu. Nah itulah yang bikin teman-teman nanti kurang maksimal untuk omsetnya. Nah jadi teman-teman yang mau bertanya tentang masalah budidaya jamur tiram dan seputar jamur tiram, teman-teman silahkan komen dan ikutin video-video saya ya. Nanti saya, teman-teman yang tanya di komentar itu akan saya balas dengan video. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.